Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang pemurah, terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan perkenankan untuk menjalani ibadah pada malam hari. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima, membaca, serta merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan pada setiap kami mau mendengar. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita dan kita membaca Alkitab yang terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-14, ayat 23 hingga ayatnya yang ke-31. Keluaran pasal 14, ayat 23 hingga ayatnya yang ke-31. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ya, sebagian kita mungkin tahu lagu tersebut. Kalimat-kalimat di atas merupakan sebuah potongan lirik dari salah satu lagu rohani kontemporer yang terinspirasi dari firman Tuhan, yakni yang terambil dalam surat Roma yang ke-8, pasal 8, ayatnya yang ke-31. Sebuah lirik lagu yang menunjuk kepada perjuangan dalam menghadapi musuh. Baik, pada saat ini dunia sedang menghadapi musuh bersama, yaitu sebuah pandemi COVID-19. Wabah tersebut begitu menakutkan. Mengapa bisa menakutkan? Karena dampaknya sangat mematikan. Banyak orang sudah tidak percaya lagi dengan orang lain karena takut tertular. Harus menjaga jarak karena rasa takut. Ketakutan merupakan perilaku kejiwaan yang tidak dapat dipisahkan dari dalam hidup manusia. Ketakutan membuat orang tidak dapat berpikir jernih. Bayangkan, jika kita memiliki rasa takut, pasti kita tidak bisa berpikir jernih. Kita tidak bisa fokus. Kita tidak bisa memiliki pikiran yang positif kepada suatu hal. Jadi ketakutan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ketika dosa membelenggu kehidupan manusia, maka bayang-bayang ketakutan seringkali menguasai diri kita.
berdampak pada perilaku cemas dan gelisah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di selain sisi, rasa takut bukanlah berkaitan dengan perasaan cemas dan gelisah, melainkan sebuah rasa hormat karena perbuatan yang dilakukan Tuhan membuat manusia harus tunduk dan mengaku akan kemahakuasaannya. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir dan menyeberang Laut Teberau, Firaun dan bala tentaranya tidak tinggal diam. Mereka mengejar sekuat tenaga orang-orang Israel. Mereka mempersiapkan segala kuda terbaik. Mereka mempersiapkan segala kereta terbaik. Dan juga mereka mempersiapkan penunggang kuda yang terbaik. Seluruh kekuatan Mesir dikerahkan untuk itu, baik kuda maupun kereta serta bala tentaranya. Israel berada dalam suatu mara bahaya, dalam himpitan. Musuh begitu gigih menyerang. Dalam kondisi seperti ini, kita bayangkan rasa takut yang dialami oleh bangsa Israel itu sangatlah besar. Pada prosesnya bangsa Israel ketika dikejar oleh tentara Mesir, di depan mereka adalah Laut Teberau, laut yang seram, laut yang dalam. Dan di belakang mereka ada pasukan Mesir yang menghadang. Mereka ketakutan, mereka sudah cemas, mereka gelisah, mereka bingung. Kalau mereka maju melewati Laut Teberau, mereka akan mati. Kalau mereka mundur kembali ke belakang, mereka juga akan mati. Dengan demikian, Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Tuhan memimpin umat itu melalui tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Tuhan ikut berperang melawan musuh mereka, sehingga pada akhirnya Mesir pun mengaku bahwa Tuhanlah yang berperang melawan Mesir, seperti tertulis dalam ayatnya yang ke-25. Kita lihat bersama. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang bagi mereka untuk melawan Mesir." Bangsa Mesir juga sudah ketakutan ketika Tuhan mulai memperlambat mereka, menghambat mereka. Mereka sudah berpikir bahwa ini perbuatan Tuhan Allah Israel. Kita mundur saja. Tapi apa yang dilakukan Firaun? Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tetap ingin mengejar bangsa Israel. Melawan Israel sama saja dengan melawan Allah. Karena jika Allah di pihak Israel, siapakah yang dapat melawan mereka? Akhirnya, dalam perjalanannya, umat Israel boleh sampai ke seberang dan bangsa Mesir ditenggelamkan oleh Tuhan Allah Israel di dalam Laut Teberau. Dan ketika umat Israel melihat mereka mati di pantai, di pinggir pantai, bangsa Israel langsung takut kepada Tuhan. Karena perbuatan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel sangat luar biasa. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, malam ini kita mau belajar tentang keterlibatan Allah di dalam setiap langkah hidup kita. Apapun suasana kehidupan kita, mungkin saja membuat kita takut, mungkin saja membuat kita gelisah, bahkan cemas. Firman Tuhan hadir untuk menguatkan kita bahwa Dia pasti menyertai kita dan membawa kita kepada jalan kemenangan. Sebagaimana orang Israel dituntun Tuhan dan pada akhirnya membuat mereka takut dan menjadi percaya kepada Tuhan dan juga kepada Musa hambanya. Maka biarlah dalam masa-masa yang sulit seperti ini kita tetap percaya dan mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Kenapa demikian? Kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Tuhanlah yang siap untuk menuntun hidup kita ke masa yang akan datang. Ya, Dialah yang membebaskan kita dari segala rasa takut. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan darinya, kita dipanggil untuk mensyukuri hidup ini dengan berhikmat, yaitu taat pada perintah Tuhan. Dan pada masa pandemi saat ini kita juga mau dituntut oleh Tuhan untuk mewujud nyatakan
rasa tunduk dan hormat kita kepada Tuhan dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah guna menghentikan mata rantai pandemik yang saat ini, yaitu dengan tetap menjaga kesehatan, kita rajin mencuci tangan, kita tetap bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, kita menjaga jarak satu dengan yang lainnya, bukan untuk tidak percaya dengan orang lain, tapi untuk memutus mata rantai. Kiranya Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita, dan senantiasalah kita untuk menaruh harapan dan menaruh kepercayaan penuh pada Tuhan yang memimpin hidup kita ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita naikkan syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami selalu baru ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena firman Tuhan boleh kami dengar, boleh kami renungkan. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga dalam langkah hidup kami selanjutnya, kami boleh mengandalkan firman Tuhan menjadi landasan hidup kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa Tuhan, bagi situasi bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa negara Indonesia, dalam membina persatuan dan kesatuan, keamanan NKRI. Kami berdoa Tuhan, Tuhan memberkati setiap pemerintahan yang berjuang untuk negara kami tercinta ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh tenaga medis, bagi seluruh aparat negara yang menjadi garda terdepan dalam menanggulangi, dalam usahanya menghentikan penyebaran virus corona. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, hingga sampai ke pemerintahan terkecil Tuhan, dalam tingkat RT, tingkat RW. Ya Bapak, kami mau berdoa, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan dan juga ketabahan dalam mengurus negara kami, memberikan yang terbaik bagi negara kami dan juga kami masyarakatnya. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kami, agar kami boleh mewujudkan anjuran pemerintah dalam suatu kampanye diam di rumah atau stay at home. Ya Tuhan, kiranya juga Tuhan turut bekerja dalam negara dan bangsa kami ini, agar penyebaran virus corona boleh terhenti Tuhan, dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami seperti biasa dengan cepat kembali Tuhan. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah lepas dari kami. Ketika kami beriman kepada Engkau, ketika kami memiliki semangat hidup di dalam-Mu, kami yakin Tuhan bahwa kami akan menjadi para pemenang, karena sudah bisa melewati segala sesuatu permasalahan dalam kehidupan kami dengan mengandalkan Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi dengan kuasa Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi keberadaan gereja kami, Gereja GBB Jemaat Immanuel di Balikpapan. Berkati Tuhan setiap rencana, program, kegiatan, baik itu periode kemarin hingga rencana periode ke depan. Kami berdoa Tuhan, meskipun tertunda, tapi kami akan percaya semangat kami selalu sama. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap staf karyawan kantor yang juga terus bekerja bagi kami Jemaat GBB Immanuel Balikpapan. Kami juga berdoa Tuhan bagi keberadaan KMJ kami, Ibu Pendeta Yana Delhe Hanusa beserta keluarga. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikannya kekuatan dalam menghadapi kehidupan, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ketua Majelis Jemaat di GBB Balikpapan. Di GBB Jemaat Immanuel Balikpapan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi seluruh warga jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit.
Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh angkat segala penyakit. Sehingga Bapa, kami semua boleh bersuka cita, karena penyertaan Tuhan itu bukanlah omong kosong belaka, melainkan suatu janji yang nyata, melainkan suatu perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika bangsa Israel Tuhan boleh keluarkan dari tanah Mesir, maka kami juga boleh Tuhan bebaskan dari segala sakit penyakit, dari segala persoalan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi seluruh rancangan kegiatan, baik tingkat sinode sampai dengan tingkat jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan turut berproses dalam kehidupan setiap kami ya Bapa, agar dalam malam hari ini kami boleh bersuka cita juga karena penyertaan Tuhan semakin baru dalam kehidupan kami. Ya Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selesai.